Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, sehingga kita semangat dalam pembelajaran kali ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Arlia Melati Putri, bersama rekan-rekan saya, Anggit Paramitasari, Anggun Harumelati, Aprilia Nurul Puji Lestari, Arina Hoirunisa, Arvina Frida Karela, dan Anggi Kristi Anggiati. Prinsip relevansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip relevansi menurut ahli Sukma Dinata tahun 2007. Menurut Sukma Dinata ini, prinsip relevansi itu terbagi menjadi dua, yaitu relevansi internal dan eksternal. Di mana relevansi internal ini adanya kesesuaian dengan komponen kurikulum. Apa saja sih komponen kurikulum tersebut? Yaitu ada tujuan, ada isi, ada strategi, sampai dengan evaluasinya. Dengan kata lain, relevansi internal ini menyangkut keterpaduan antara komponen-komponen yang ada pada kurikulum tersebut. Yang kedua, ada relevansi eksternal, yaitu adanya kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam membuat sebuah kurikulum itu, kita juga harus menyesuaikan, kita kaitkan dengan tuntutan perkembangan zaman. Misalnya, pada zaman sekarang nih, lagi gencar-gencarnya teknologi komputer. Nah, jadi dalam membuat kurikulum itu, kita sesuaikan juga nih, dalam pembelajaran nanti adanya pembelajaran dengan menggunakan teknologi komputer. Nah, lalu juga kita harus memperhatikan tuntutan perkembangan potensi pada peserta didik. Jadi kita harus sesuaikan juga nih dengan potensi-potensi apa saja yang ada pada diri peserta didik di sekolah tersebut ataupun di dalam kelas. Nah, yang terakhir itu ada tuntutan sosial masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam pembuatan kurikulum kita juga harus memperhatikan nih kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa sekitar, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi peserta didik untuk berkompetensi di dunia kerja yang akan datang. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang relevansi. Di sini pengertian menurut para ahli bahwa menurut Burhanuriantoro, relevansi adalah adanya keterkaitan antara hasil pendidikan atau lingkungan sekolah dengan tuntutan-tuntutan yang ada di dalam masyarakat. Artinya bisa dikatakan relevan jika kompetensi para lulusan itu berguna bagi kehidupannya di masyarakat nantinya. Kemudian tidak bisa dikatakan relevan jika apa yang sudah diajarkan di sekolah itu tidak berfungsi di lingkungan masyarakat. Nah, tarik kesimpulan dari pengertian para ahli, relevansi dari para ahli, bahwa relevansi adalah keterkaitan atau kesesuaian antara kurikulum dalam dunia pendidikan dengan dunia luar yang telah dirancang dengan teratur guna menghadapi perkembangan atau tuntutan hidup yang ada di masyarakat. Artinya, relevansi itu saling keterkaitan antara kurikulum yang diajarkan dengan apa yang akan kita lakukan di masyarakat pada akhirnya. Dalam pembelajaran terkait relevansi internal, kurikulum itu secara relevansinya memiliki dua komponen, yaitu secara internal dan secara eksternal. Secara internal itu mencangkup tujuan, bahan, strategi, organisasi, serta evaluasi. Lalu contoh implementasi dalam pembelajaran terkait relevansi internal ialah yang pertama, perancangan pembelajaran yang memperhatikan keserasian antara komponen-komponennya terkait keserasian tujuan yang ingin dicapai, isi, materi, strategi, metode, dan alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Lalu yang kedua ialah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Hai, dengan saya Vina, saya akan melanjutkan mengenai contoh implementasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu menyusun rancangan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kita sebagai seorang guru harus mampu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga kita dapat merancang proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan pembelajaran untuk siswa tersebut. Misalkan, dalam proses pembelajaran kita bisa menggunakan model pembelajaran meliputi strategi, pendekatan, metode, media, ataupun teknik dan taktik yang bisa kita gunakan demi mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri.
Kemudian yang keempat yaitu menyusun rancangan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nah, teman-teman semuanya, ingat ya, kita sebagai guru dalam kurikulum Merdeka, kita berpatokan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana ketika kita mengajarkan kepada siswa harus mengikuti perkembangan kodrat zaman dan juga nilai-nilai luhur budaya bangsa, supaya kebudayaan Indonesia tidak punah dan bisa terus dilestarikan, dan itu juga menjadi identitas bagi bangsa kita sendiri. Selain itu, kita harus rancang proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Karena di era sekarang sudah era digital, maka kita harus mengajarkan siswa kita dengan menggunakan banyak media digital supaya mereka terfokus dan mereka aktif dalam pembelajaran. Perkenalkan, saya Anggik Paramitasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang merumuskan prinsip relevansi di sekolah. Salah satu sampel yang kami ambil di sini yaitu merumuskan prinsip relevansi di sekolah menengah atas. Nah, salah satunya di sekolah menengah atas atau SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, di mana kegiatannya yaitu mengadakan pelatihan penggunaan media pembelajaran untuk guru, supaya hal ini bertujuan untuk para guru dapat mengembangkan kreativitasnya menggunakan atau membuat media pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman dan mengikuti perkembangan zaman yang ada sehingga para siswa dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Baiklah, selanjutnya yaitu di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip relevansi ini yaitu mengadakan pertemuan antara guru dengan wali murid, di mana kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada wali murid tersebut terhadap proses pembelajaran yang terjadi atau perkembangan siswa selama proses pembelajaran di sekolah, yang dimaksudkan untuk upaya pencapaian siswa tersebut dan sebagai tuntunan kepada wali murid untuk dapat membantu memotivasi siswa tersebut dalam pencapaian pembelajarannya. Halo, perkenalkan saya Asri Kristi Anggiati, saya dari kelompok 1 akan memaparkan materi dari slide selanjutnya. Materi ini yaitu rumusan prinsip relevansi di sekolah. Rumusan prinsip relevansi di sekolah ini kami ambil contoh dari SMA Negeri 9 Bengkulu Utara. SMA Negeri 9 Bengkulu Utara mengadakan perlombaan olahraga dan seni sebagai upaya penerapan prinsip relevansi terhadap kebutuhan dan perkembangan potensi peserta didik yang bukan hanya di bidang akademik saja. Ini bertujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan serta membantu membentuk karakter peserta didik sebagai atau sesuai dengan minat dan bakat masing-masing yang relevan dengan program kurikuler. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.